Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar dari Fakultas Agama Islam dari Prodi Ekonomi Syariah. Video kali ini kami dari kelompok 4 Akhlak akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Akhlak Pribadi. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Ida Mawaddanur sebagai pemateri pertama. Di samping kiri saya atas nama Asrul Ramadan sebagai pemateri kedua. Di sampingnya atas nama Muhammad Saifullah sebagai pemateri ketiga, dan di sampingnya atas nama Arif Prima Samalewa sebagai pemateri keempat. Sebelum kami memulai presentasi, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh saudara Asrul Ramadan. Kepada saudara kami silahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan ayat suci Al-Quran surah Al-Fussilat ayat 30 sampai 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbanallah ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka menundukkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Bagaimana penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan siapakah yang paling lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Baiklah, saya selaku pemateri pertama akan memaparkan materi kami pada poin yang pertama, yaitu pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu jamak dari khuluqun yang menurut Futuhat diartikan adat, kebiasaan, perangai, watak, tabiat, atau pembawaan. Adab atau sopan santun
hubungan yang baik antara makhluk dengan Khalik dan antara makhluk dengan makhluk. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat kita simpulkan bahwa akhlak secara bahasa adalah perangai, kelakuan, tabiat, watak sadar, kebiasaan, kelaziman, peradaban yang baik, agama dan budi pekerti yang baik. Kedua, secara istilah, Abuddin Nata mencatat sebagai pengertian tentang akhlak secara istilah menurut para ulama, yaitu yang pertama menurut Ibnu Maskawai, yang dimana sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang kedua menurut Imam Ghazali, yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang ketiga menurut Ibrahim Anis, yaitu sifat yang tertanam di dalam jiwa yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Kemudian yang keempat yaitu Abdul Karim Saidan, akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau buruk untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkan. Dari pengertian para ulama tersebut dapat kita gambarkan bahwa akhlak setidaknya memiliki 5 karakteristik, yaitu yang pertama, tertanam kuat di dalam jiwa seseorang. Yang kedua, akhlak orang. Yang kedua, akhlak dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Yang ketiga, akhlak timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan dan tekanan dari luar. Yang ketiga, akhlak dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena bersandiwara. Kemudian yang keempat, akhlak dilakukan ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang atau karena ingin mendapatkan sesuatu pujian. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua, yakni B, macam-macam akhlak pribadi. Yang pertama, sidik atau asikku, yang artinya benar atau jujur, lawan dari dusta atau bohong atau al-kazib. Kita sebagai orang muslim dituntut selalu dalam keadaan benar lahir batin, benar hati, benar perkataan, dan benar perbuatan. Antara hati dan perkataan harus sama, tidak boleh berbeda, apalagi antara perkataan dan perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kita untuk selalu sidik, karena sikap sidik akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan kita ke surga. Dan sebaliknya, jika kita melakukan kebohongan, maka itu akan mengantarkan kita kepada neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahayna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana siddiqin aliyah." Artinya, dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buat tutur yang baik atau siddiq dan mulia. Sesungguhnya asiddiq atau kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke surga, dan sesungguhnya seseorang bermaksud untuk jujur sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu menunjukkan kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu menunjukkan kepada neraka. Sesungguhnya seseorang itu bermaksud untuk berdusta sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seseorang yang berdusta. Mustafa alaih. Bentuk-bentuk sidik, seorang muslim harus selalu bersikap benar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Sidik terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, benar perkataan. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah, dalam keadaan apapun, dengan siapapun, harus kita bisa berkata yang baik dan benar. Yang kedua, benar pergaulan. Kita sebagai seorang muslim harus bisa bermuamalah dengan baik kepada orang lain. Yang ketiga, benar kemauan. Sebagai umat yang beragama, sebaiknya kita sebelum kita memutuskan
memutuskan suatu perkara atau suatu hal, lebih baik kita mempertimbangkan dan menilai dahulu apakah yang dilakukannya itu benar dan bermanfaat atau tidak. Yang keempat, benar janji. Apabila berjanji, kita sebagai seorang muslim akan selalu akhlak pribadi istiqomah. Secara etimologis, istiqomah berasal dari kata istiqomah yastaqimu yang berarti tegak lurus. Dalam terminologi, akhlak istiqomah adalah sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai macam rintangan dan godaan. Iman yang sempurna adalah iman yang mencakup 3 dimensi, yaitu hati, lisan, dan amal perbuatan. Seseorang yang beriman harus dapat beristiqomah dalam 3 dimensi tersebut. Ibarat berjalan, seorang yang beristiqomah akan selalu berjalan kepada yang lurus, yang cepat, alam mengantarkan tujuan. Hal ini tercermin dalam perkataan dan perbuatannya yang benar untuk mensucikan hati dan dirinya. Tentulah orang yang beristiqomah akan mengalami beberapa ujian dari Allah. Ujian dari Allah tidaklah berupa kesedihan semata, melainkan ujian dari Allah termasuk kesenangan juga. Namun seseorang yang istiqomah akan tetap teguh dalam menghadapi kedua ujian tersebut. Dia tidak akan pernah mundur terhadap ancaman, kemunduran, hambatan, dan lain sebagainya. Adapun poin keempat ialah ikhwah. Secara etimologis, ikhwah adalah bentuk masdar dari afwa, yaitu ikhwah, yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, dan juga berarti kesucian tubuh. Secara terminologis, ikhwah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkannya. Nilai dan wibawa seseorang tidaklah ditentukan oleh kekayaan dan jabatannya, dan tidak pula oleh bentuk dan rupanya, tapi ditentukan oleh kehormatan dirinya. Kedua, Al-Quran dan hadis memberikan beberapa contoh dari ikhwah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah seksual. Seorang muslim dan muslimah diperintahkan untuk menjaga pandangan, penglihatan, pergaulan, dan pakaiannya. Yang kedua, untuk menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah harta. Islam mengajarkan terutama bagi orang miskin untuk tidak menadahkan tangannya atau meminta-minta. Yang ketiga, untuk menjaga kehormatan diri dari dalam hubungannya dengan kepercayaan orang lain kepada dirinya. Seseorang harus betul-betul menjauhi segala macam ketidakjujuran, jangan sekali-kali berkata bohong, ingkar janji, khianat, dan sebagainya. Yang kelima, mujahadah. Istilah mujahadah berasal dari kata jahadah, yuhahidu, mujahadah, jihad, yang berarti mencurahkan segala kemampuan. Dalam konteks akhlak, mujahadah adalah mencurahkan segala kemampuan untuk melepas diri dari segala hal yang menghambat pendekatan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala, baik hambatan yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan yang bersifat internal datang dari jiwa yang mendorong untuk berbuat keburukan, hawa nafsu yang tidak terkendali, dan kecintaan kepada dunia. Sedangkan hambatan eksternal datang dari syaitan, orang kafir, munafik, dan para pelaku kemaksiatan dan kemungkaran. Allah berjanji akan menunjukkan jalan baginya untuk mencapai tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Yang artinya, dan orang-orang yang bermujahadah untuk mencari keridhaan Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan secara garis besar ada dua cara mujahadah. Yang pertama, sebagai landasan teoritis, berusaha sungguh-sungguh menyadari bahwa hawa nafsu jika dikelola dengan baik akan berakibat positif untuk kebaikan diri, tapi jika tidak bisa dikendalikan akan merusak. Menyadari dan mengingat selalu bahwa setan tidak akan pernah berhenti menjerumuskan umat manusia dengan segala macam cara, dan menyadari bahwa segala nikmat kehidupan di dunia belum seberapa
dibandingkan dengan nikmat di surga. Yang kedua, melakukan amal ibadah praktis yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperkuat mental spiritual dan meningkatkan semangat juang untuk menghadapi semua tantangan dan amalan itu. Antara lain yang pertama, mendirikan sholat malam karena malam sangat efektif untuk meningkatkan mental spiritual dan semangat juang. Yang kedua, puasa sunnah. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Dan yang keempat, berzikir dan berdoa. Adapun yang keenam yaitu syaja'ah. Syaja'ah artinya berani, tapi bukan berani dalam arti siap menantang siapa saja dan mempedulikan apakah dia berada di pihak yang benar atau salah. Dan bukan pula berani memperturutkan hawa nafsu, tetapi berani yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh kebenaran. Bentuk-bentuk keberanian. Yang pertama, keberanian menghadapi musuh dalam peperangan atau jihad fisabilillah. Yang kedua, berterus terang dalam kebenaran. Yang ketiga, mengakui kesalahan. Baik, yang berikutnya yang ketujuh, tawadu. Tawadu artinya rendah hati, lawan dari sombong atau takabur. Orang yang rendah hati tidak memandang dirinya lebih dari orang lain, sementara orang yang sombong menghargai dirinya secara berlebihan. Rendah hati tidak sama dengan rendah diri, karena rendah diri berarti kehilangan kepercayaan diri. Sekalipun dalam praktiknya orang yang rendah hati cenderung merendahkan dirinya di hadapan orang lain, tetapi sikap tersebut bukan lahir dari rasa tidak percaya diri. Sikap tawadu terhadap sesama manusia adalah sifat mulia yang lahir dari kesadaran akan kemahakuasaan Allah SWT atas segala hambanya. Manusia adalah makhluk yang lemah, tidak berarti apa-apa di hadapan Allah SWT. Orang tawadu menyadari bahwa apa saja yang dia miliki, baik bentuk rupa, cantik atau tampan, ilmu pengetahuan, harta kekayaan, maupun pangkat dan kedudukan dan lain sebagainya, semua itu hanya adalah karunia dari Allah SWT. Yang kedelapan, malu. Malu al-maya adalah sifat atau perasaan yang menimbulkan keengganan melakukan sesuatu yang rendah atau tidak baik. Orang yang memiliki rasa malu apabila melakukan sesuatu yang tidak patut, rendah atau tidak baik, dia akan terlihat gugup atau mukanya merah. Sebaliknya, orang yang tidak punya rasa malu akan melakukan keringat tenang tanpa ada rasa gugup sedikitpun. Sifat malu adalah alat terpuji yang menjadi keistimewaan ajaran Islam. Sifat malu terbagi jadi 3 jenis, yaitu malu kepada Allah SWT, malu kepada diri sendiri, malu kepada orang lain. Yang ke-9, sabar. Secara etimologis, sabar asbar berarti menahan dan mengekang. Sabar wal kuf. Secara etimologis, sabar berarti menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridha Allah. Yang tidak disukai itu tidak hanya yang disegani, tetapi juga hal-hal yang disegani, misalnya segala kenikmatan duniawi yang disukai oleh hawa nafsu. Macam-macam sabar, seperti sabar menerima cobaan hidup, sabar dari keinginan hawa nafsu, sabar dalam taat kepada Allah SWT, sabar dalam berdakwah, sabar dalam perang, ataupun sabar dalam pergaulan. Yang ke-10, poin yang ke-10 yang terakhir ialah pemaaf. Pemaaf adalah sifat suka memberi maaf terhadap kesalahan orang lain tanpa ada sedikit pun rasa benci dan keinginan untuk membalas. Dalam bahasa Arab, sifat pemaaf tersebut dengan al-afu, yang secara etimologis berarti kelebihan atau yang berlebih. Islam mengajarkan kepada kita untuk dapat memaafkan kesalahan orang lain tanpa harus menunggu permohonan maaf dari yang bersalah. Sekalipun orang yang bersalah telah menyadari kesalahannya dan berniat untuk meminta maaf, tetapi boleh jadi dia mengalami hambatan psikologis untuk mengajukan permintaan maaf. Barangkali itulah salah satu hikmah kepada kenapa Allah memerintahkan kita untuk memberi maaf sebelum dimintai maaf. Satu teladan sikap pemaaf Rasulullah SAW adalah ketika ada seorang lelaki Arab bernama Sunamah bin Sal dari kabilah Al-Yamamah pergi ke Madinah dengan bertujuan untuk membunuh Nabi. Maka pada saat itu dihadang oleh Umar dan diikat dengan tali. Rasulullah yang mengetahui orang itu menyuruh Umar untuk memberinya makan dan melepaskannya, dan Nabi Muhammad pun memaafkannya.
Lapang dada, tindakan meminta maaf sebaiknya diukur dengan tindak berlapang dada. Berlapang dada dalam bahasa Arab disebut dengan as-safah, yang secara etimologis berarti lapang halaman. Pada sebuah buku dinamai safah karena kelapangan dan keluasannya. Itulah tadi pemaparan materi kami. Kemudian saya akan membacakan kesimpulan dari makalah kami, yaitu akhlak pribadi terhadap diri sendiri meliputi kewajiban terhadap dirinya disertai dengan larangan merusak, membinasakan dan menganiaya diri sendiri, baik secara jasmani maupun secara rohani. Akhlak pribadi seseorang itu ada dua macam, yaitu akhlak pribadi yang baik dan akhlak pribadi yang buruk. Akhlak yang baik misalnya sidik, amanah, istiqomah, ifah, mujahadah, musyaja'ah, tawadu, malu, sabar dan maaf. Kemudian akhlak pribadi yang buruk misalnya suka berbohong, berkhianat, pantang menyerah, tidak tahu malu dan lain sebagainya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi akhlak pribadi seseorang, yaitu antara lain faktor internal, yaitu faktor yang mempengaruhi dalam diri sendiri. Kemudian faktor eksternal, yaitu faktor dari luar, baik dari keluarga, kelompok, sahabat maupun masyarakat. Oleh karena itu, sifat pribadi seseorang muslim selalu terjaga dengan baik. Ada beberapa cara agar akhlak pribadi seseorang terbentuk, baik diantaranya sebagai berikut, yaitu akidah atau keyakinan yang benar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermujahadah, musahabah dan tafakur. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.